Masih ingat dengan konfigurasi PLTS on-grid? PLTS on-grid adalah PLTS yang terhubung dengan grid atau jaringan PLN dan beroperasi bersama-sama dengan PLN dalam menyuplai beban. Sebagai contoh, lihatlah ilustrasi berikut. Dari contoh ilustrasi tersebut, diketahui bahwa beban listrik atau load yang digunakan pada bangunan sebesar 291,175 kW. Pada siang hari, panel surya menghasilkan listrik sebesar 52,499 kW saat terkena sinar matahari. Pada saat yang bersamaan, grid akan memasok daya sebesar 238,676 kW untuk memenuhi kebutuhan load yang tidak terpenuhi oleh PV. Sedangkan pada malam hari, panel surya tidak menghasilkan listrik karena tidak ada sinar matahari, maka kebutuhan load sepenuhnya dipasok oleh jaringan listrik. Setelah paham dengan sistem konfigurasi on-grid, maka kita akan lanjutkan untuk melakukan simulasi sistem menggunakan perangkat lunak PV-SYST. Contohnya adalah sebagai berikut. PLTS on-grid ABC akan dibangun pada titik koordinat 3,67 derajat lintang selatan serta 110,75 derajat bujur timur. Jenis yang akan digunakan adalah PLTS tipe rooftop. Sistem PLTS ini terdiri dari 2 atap dengan kapasitas total sebesar 189,4 kW peak. Karena sistem terbagi menjadi 2 bagian yaitu atap 1 dengan kapasitas 72,4 kW peak dan atap 2 dengan kapasitas 117 kW peak, maka hasil laporan simulasi juga terdiri dari 2 laporan. Mari kita mulai dari bagian atap yang pertama. Sistem PLTS on-grid yang disimulasikan memiliki sudut azimut 165 derajat dan 175 derajat dengan kemiringan 15 derajat serta berkapasitas 72,4 kW peak dengan inverter berkapasitas 60 kW AC. Karena di sekitar gedung tidak ada pohon ataupun objek lain yang menghalangi panel surya, maka tidak akan dilakukan simulasi shading. Untuk energi listrik yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Jumlah total energi listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dalam 1 tahun adalah 91.988 kWh. Puncak produksi energi listrik terjadi pada bulan November, yaitu 4,5 kWh per kilowatt peak per hari. Rata-rata energi listrik yang dapat dihasilkan tiap harinya adalah sekitar 3,48 kWh per kilowatt peak. Rasio performa sistem PLTS berada di angka 0,786. Potensi energi listrik pada atap 1 setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Dari titik lokasi sistem PLTS tersebut, didapatkan data potensi energi matahari sebesar 1.686 kWh per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya pada keadaan STC adalah 20,92%, rugi-rugi listrik terbesar dalam sistem panel surya ini adalah rugi-rugi temperatur, yaitu sebesar 11,37%. Untuk rugi-rugi lainnya dapat dilihat pada gambar berikut. Di dalam laporan simulasi tersebut, juga diperlihatkan sebuah diagram untuk melihat pergerakan energi input dan output sistem energi surya setiap hari. Ditampilkan pula grafik distribusi daya output sistem yang menunjukkan selebaran daya yang dihasilkan dari sistem energi surya. Di bagian akhir laporan simulasi sistem PLTS ini, terdapat P50 sampai P90 yang digunakan untuk memperkirakan produksi energi tahunan sistem. Selanjutnya, bagian atap yang kedua. Sistem PLTS on-grid yang disimulasikan memiliki sudut azimut 115 derajat dan 135 derajat dengan kemiringan 15 derajat, serta berkapasitas 117 kW peak, dengan inverter berkapasitas 100 kW AC. Sama seperti sebelumnya, bagian atap ini juga tidak dilakukan simulasi shading. Untuk energi listrik yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Jumlah total energi listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dalam 1 tahun adalah 150.540 kWh. Puncak produksi energi listrik terjadi pada bulan November, yaitu sekitar 4,0 kWh per kilowatt peak per hari. Rata-rata energi listrik yang dapat dihasilkan tiap harinya adalah sekitar 3,52 kWh per kilowatt peak. Rasio performa sistem PLTS berada di angka 0,785.
Potensi energi listrik pada atap 2 setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Dari titik lokasi sistem PLTS tersebut, didapatkan data potensi energi matahari sebesar 1.686 kWh per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya pada keadaan STC adalah 20,92%, rugi-rugi listrik terbesar dalam sistem panel surya ini adalah rugi-rugi temperatur, yaitu sebesar 11,61%. Untuk rugi-rugi lainnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sama seperti pada simulasi di atap 1, pada laporan simulasi atap 2 juga diperlihatkan sebuah diagram untuk melihat pergerakan energi input dan output sistem energi surya setiap hari. Juga terdapat grafik distribusi daya output sistem. Laporan juga diakhiri dengan data P50 sampai P90. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan perangkat lunak PV-SYST, sistem PV atap 1 menghasilkan 91.988 kWh per tahun, dengan produksi spesifik 1.271 kWh per kilowatt peak per tahun, dan performance ratio 78,58%. Sedangkan atap 2 menghasilkan 150.540 kWh per tahun, dengan produksi spesifik 1.285 kWh per kilowatt peak per tahun, dan performance ratio 78,51%. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa PLTS atap ini mampu memproduksi energi listrik yang signifikan dan efektif dalam memanfaatkan sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan energi di lingkungan tersebut. Untuk memvalidasi kinerja sistem PV dan memastikan sistem beroperasi sesuai ekspektasi, maka perlu dilakukan perbandingan data simulasi dengan data aktual. Data simulasi dapat kita ambil dari PV-SYST, sedangkan untuk data aktual dapat diperoleh melalui sistem monitoring. Sistem monitoring merupakan bagian dari SCADA, di mana catatannya melingkupi beberapa rentang waktu mulai dari data harian, bulanan, tahunan, serta data sepanjang PLTS berjalan. Mari kita lihat bagaimana perbandingan data simulasi dan data aktual dari PLTS ABC. Baris pertama dan kedua merupakan data simulasi atau planning yang dilakukan di PV-SYST. Sedangkan baris keempat merupakan data aktual. Perbandingan data simulasi dan data aktual dilakukan untuk meninjau apakah sistem PV beroperasi sesuai dengan ekspektasi, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut. Dari data ini, dapat dilihat bahwa data aktual PLTS ABC secara umum memiliki selisih data yang lebih besar daripada data simulasi. Kecuali pada bulan ke-11, selisih datanya kurang dari data simulasi yang mungkin diakibatkan karena adanya masalah di lokasi PLTS seperti akibat cuaca atau troubleshooting. Berdasarkan perbandingan ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa instalasi, operasi dan pemeliharaan PLTS ABC dilakukan dengan baik, sehingga produksi energi tahunan PLTS ABC selalu melebihi dari angka yang disimulasikan.